Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya senantiasa sehat dan bahagia dan diberikan rahmat dan barakahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Pada video sebelumnya kita sudah jelaskan 1 sampai dengan 5 orang yang didoakan oleh malaikat. Apa saja itu? Silakan dicek kembali video bagian 1. Sekarang kita lanjutkan bagian yang ke-6. Orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudara yang didoakan itu. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Baik, di sini kita lihat ketika ada orang yang mendoakan saudaranya doa kebaikan tanpa diketahui oleh saudaranya, maka doa itu makbul. 1, diaminkan langsung oleh malaikat. Kata Rasulullah SAW, maka doanya itulah doa yang dikabulkan, doa yang makbul, doa yang mustajab. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat pun akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Itulah keutamaan orang yang mau mendoakan orang lain. Nah, mohon maaf, kita ini orang yang pelit dalam mendoakan orang lain. Kita sering meminta doa kepada orang lain, tetapi kita ini pelit mendoakan orang lain. Kalau kita tidak diminta, kita tidak mendoakan dengan sukarela. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa itu makbul ketika kita mendoakan saudara kita dan saudara kita tidak tahu, itu dikabulkan oleh Allah. Dan ini istimewanya, malaikat mendoakan kita dengan doa yang sama, bahkan redaksi yang dipakai oleh Nabi SAW, maka engkau pun akan mendapatkan apa yang dia dapatkan. Artinya kalau doa itu makbul, maka malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama, dan kita akan mendapatkan apa yang kita doakan itu. Bayangkan sekarang, kalau misalnya kita ini berdoa memohon kepada Allah belum dikabulkan, kenapa kita tidak mendoakan orang lain dengan doa yang sama? Misalnya kita memohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang berlimpah, dan itu menurut kita belum dikabulkan oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mendoakan orang lain dengan doa yang sama? Karena ketika kita mendoakan orang lain dengan doa yang sama, doa itu dikabulkan oleh Allah, dan kita akan mendapatkan apa yang kita doakan itu. Mari, mulai detik ini sekarang kita mengubah cara berdoa kita. Bukan hanya berdoa untuk diri kita, tapi juga mendoakan orang lain, sehingga dua-duanya akan dapat. Orang yang kita doakan dapat, dan kita yang mendoakan juga akan ganti didoakan malaikat dengan doa yang sama. Artinya kita mendapatkan apa yang kita doakan untuk orang lain. Keenam, orang yang
didoakan oleh malaikat adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudara yang didoakan itu, dengan catatan doanya doa kebaikan. Baik, selanjutnya yang ketujuh, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang-orang yang berinfak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu hari pun pada pagi hari seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berdoa berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi mereka yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Setiap hari ada dua malaikat turun kepada kita. Dan dua malaikat itu, yang satu mendoakan agar supaya ketika kita berinfak Allah berikan ganti, dan yang satu mendoakan agar orang yang pelit dihancurkan oleh Allah. Sehingga ketika kita berinfak itu malaikat mendoakan kita. Doanya doa yang terbaik, berilah ganti pada orang yang berinfak itu. Sehingga ketika seseorang berinfak, artinya dia sedang didoakan oleh malaikat dengan doa yang luar biasa agar mendapatkan ganti dari uang yang dikeluarkan itu. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu pelit, maka dia pun didoakan oleh malaikat juga dengan agar supaya dihancurkan oleh Allah. Ini menjadi dorongan bagi kita untuk berinfak. Tentu saja yang kita kembali kepada dulu pembahasan kita tentang ikhlas. Ikhlas itu mengharapkan ridho Allah. Artinya ketika kita berinfak, ya kita berinfak gitu ya, dan fadilahnya kita akan didoakan oleh malaikat. Baik, selanjutnya orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang makan sahur ketika dia puasa. Makan sahur itu sebuah keutamaan karena dia akan didoakan oleh malaikat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Di makan sahur itu ternyata punya keutamaan yang luar biasa, karena ketika seseorang bangun untuk makan sahur, maka malaikat mendoakannya. Nah, maka ketika kita berpuasa, kita upayakan makan sahur. Makan sahur itu tidak harus makan kenyang satu piring, karena makan sahur itu juga yang penting makan, gitu ya. Yang penting ada asupan makan kita. Nah, ini tentu saja pembahasannya bisa dari sudut kesehatan pun ini juga bermanfaat, ya. Baik, yang selanjutnya orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang menjenguk orang sakit. Kita menengok orang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat mendoakan kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Artinya ketika kita menjenguk orang sakit di waktu siang, maka Allah mengutus 70.000 malaikat, yang semua malaikat itu mendoakan kita sampai dengan sore hari. Ketika kita menjenguk orang sakit habis maghrib, habis isya, kita jenguk orang sakit, maka saat itu Allah turunkan 70.000 malaikat yang semuanya mendoakan kita sampai kapan? Sampai dengan subuh. Nah,
menjenguk orang sakit ternyata mempunyai fadilah yang besar, karena Allah akan mengutus 70.000 malaikat, bukan hanya 1-2 malaikat untuk mendoakan, bukan hanya 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, bukan 70.000. Menurut sebagian ulama, 70.000 itu sebuah gambaran bahwa Allah mengutus banyak sekali malaikat yang tidak terhitung. Nah, mohon maaf, banyak orang yang tidak mau menjenguk orang sakit itu lantaran dia malu tidak membawa buah tangan, atau dia malu tidak membawa bawaan sesuatu gitu. Padahal kan bukan itu. Yang terpenting ketika kita menjenguk adalah kita mendoakan orang sakit itu, mendoakan mereka agar mereka diberikan kesabaran. 1, mendoakan mereka agar mereka diampuni oleh Allah dengan sakitnya itu. Mendoakan, menghibur si sakit, maka Allah akan turunkan 70.000 malaikat yang semuanya mendoakan kita. Masya Allah. Dan waktunya panjang. Kalau kita menjenguknya pagi hari, Allah turunkan sampai Allah turunkan malaikat di pagi hari itu sampai dengan nanti maghrib, sampai dengan tenggelamnya matahari, terus mendoakan kita. Masya Allah, luar biasa. Baik, orang yang menjenguk orang sakit. Yang selanjutnya, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atau seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis ini memuat 2 hal. Yang pertama, keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah. Keutamaan ahli ilmu itu bagaikan jarak antara Nabi dengan orang yang terendah di antara para sahabat itu. Luar biasa, Masya Allah. Tentu jarak keutamaannya yang luar biasa. Perbandingannya adalah antara Nabi dengan orang yang paling rendah di antara para sahabat itu. Nah, itulah keutamaan ahli ilmu. Nah, ini yang kedua, Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi kita bahwa seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubang, bahkan ikan yang sedang berenang, semuanya akan mendoakan kebaikan pada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nabi SAW menggambarkan seluruh penghuni langit, artinya malaikat, dan seluruh penghuni bumi, bukan hanya manusia, termasuk hewannya. Bahkan Nabi memberikan gambaran detil, termasuk semut yang berada di dalam lubang, termasuk ikan-ikan, semuanya mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Apakah mengajarkan kebaikan itu mesti ustadz? Tidak. Karena setiap kita bisa mengajarkan kebaikan pada orang lain. Kebaikan apa? Kita bisa menasihati anak kita agar berbuat baik. Kita bisa menasihati kebaikan kepada anak kita. Kita bisa menasihati kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa menasihati kebaikan kepada orang-orang yang kita temui. Orang yang mengajarkan kebaikan itu, maka dia akan didoakan oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa
gambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada orang-orang yang mau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maka mari kita bersemangat di dalam mengajarkan kebaikan itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, karena kapasitas dan kemampuan kita berbeda-beda. Yang penting mengajarkan kebaikan. Baik. Nah, itu saya kira yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nah, dengan cara itulah kita semoga akan menjadi orang yang didoakan oleh malaikat, bahkan oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Yang harus kita pahami bahwa orang-orang yang didoakan oleh malaikat itu ternyata bukan orang-orang yang super, bukan, tapi biasa-biasa saja. Tidur dalam kondisi suci itu kan biasa saja, atau mendoakan orang lain itu kan biasa saja, atau mengajak kebaikan itu kan biasa-biasa saja. Jadi orang yang biasa saja ternyata bisa menjadi orang yang didoakan oleh malaikat. Allahu a'lam bishawab. Seluruh kebenaran datangnya dari Allah dan seluruh kesalahan adalah kesalahan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.